Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Prina Agisti, biasa dipanggil Prina. Nah, kali ini aku mau mengajarkan teman-teman semua tentang dasar komputer akuntansi. Nah, apa aja yang akan kita bahas? Simak video ini ya. Oke, kali ini kita masuk pada sesi pembelajaran. Nah, sesi pembelajaran bersama aku itu ada 4. Yang pertama ada mabar, kedua remaja, lari, dan kemari. Nah, kalau teman-teman mau tahu apa aja sih maksud dari mabar, remaja, lari, dan kemari itu, jangan lupa simak video ini. Nah, kita masuk pada sesi mabar. Apa itu mabar? Mabar adalah mari belajar bersama. Nah, di materi belajar bersama ini ada dua yang akan kita capai, yaitu materi pembahasan dan tujuan pembelajaran. Di mana materi pembahasannya adalah yang pertama ada pengertian komputer akuntansi, terus ada manfaat komputer akuntansi, kemudian ada aktivitas komputer akuntansi, jenis-jenis aplikasi komputer akuntansi, dan yang terakhir ada kelemahan komputer akuntansi. Nah, untuk tujuan pembelajarannya itu ada 5. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian komputer akuntansi. Kemudian, siswa dapat menjelaskan manfaat komputer akuntansi dan siswa dapat mengidentifikasi aktivitas komputer akuntansi. Berikutnya, tujuannya adalah siswa dapat mengetahui jenis-jenis aplikasi komputer akuntansi dan yang terakhir, siswa dapat mengidentifikasi kelemahan komputer akuntansi. Nah, kita masuk pada pengertian komputer akuntansi. Nah, komputerisasi akuntansi adalah sebuah sistem akuntansi di mana komputer sebagai teknologi untuk menjalankan aplikasi yang digunakan dalam mengelola transaksi akuntansi dan sekaligus untuk menghasilkan laporan keuangan dalam sebuah perusahaan. Nah, setelah kita tahu apa makna dari komputer akuntansi, kita masuk pada manfaat komputer akuntansi. Nah, manfaat komputer akuntansi itu ada 5. Yang pertama dapat menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga dapat melakukan aktivitas usaha pada value chain secara aktif dan efisien. Kemudian, sebagai pencegah kekeliruan karena tingkat ketelitian dan fokus dari komputer lebih tinggi. Kemudian yang ketiga adalah untuk meningkatkan efisiensi. Kemudian meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan dan yang terakhir meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkan. Nah, kita sekarang masuk pada aktivitas komputer akuntansi. Nah, aktivitas komputer akuntansi itu apa aja sih? Nah, yang pertama untuk menyiapkan data awal, kemudian kita membuat daftar akun, menyesuaikan pajak, mengentri saldo awal, mencatat kas keluar, mencatat kas masuk, mencatat entry penyesuaian, menampilkan laporan keuangan, dan membuat backup file. Nah, apa aja sih jenis-jenis aplikasi komputer akuntansi? Nah, di sini tuh ada Chris Hand, kemudian ada Key System Indonesia, dan Sage Ekpak IRP. Nah, kalau Chris Hand ini adalah software database yang membantu di dalam mempersiapkan formulir-formulir pajak. Kemudian ada Key System Indonesia, di mana Sistem Indonesia ini adalah program terpadu, operasional, dan akuntansi yang didesain khusus untuk kondisi Indonesia. Nah, banyak perusahaan ingin melakukan komputerisasi ini karena dapat mempercepat operasional dan mempermudah kontrol. Nah, kemudian ada aplikasi Sage Ekpak IRP. Nah, yang merupakan sebuah sistem akuntansi yang dikembangkan dengan arsitektur kelas dunia dan telah memenangkan berbagai penghargaan. Nah, aplikasi ini didesain untuk memenuhi kebutuhan perusahaan baik besar maupun kecil. Nah, aplikasi ini dapat dijalankan dengan menggunakan berbagai pilihan database. Nah, ini ada jenis-jenis aplikasi komputer akuntansi yang uh, udah umum kita temui baik di dunia uh, pendidikan maupun di dunia industri. Nah, umumnya di
sekolah-sekolah seperti SMK ataupun di dunia perkuliahan kita ketemu sama aplikasi yaitu Accurate, Mayop, dan Zahir Accounting. Nah, Accurate ini merupakan salah satu software yang digunakan pada bidang akuntansi untuk memudahkan dalam menyusun laporan keuangan, laporan laba rugi, dan lainnya. Accurate ini merupakan salah satu program buatan Indonesia dan berdiri sejak tahun 1998. Nah, kemudian ada Mayop Accounting yang merupakan software olah data secara terpadu, yaitu proses pencatatan data transaksi akuntansi yang dilakukan dengan cara mengentri data melalui media formulir yang terdapat dalam Command Center. Kemudian program Mayop ini akan memproses secara otomatis, cepat, tepat, dan terpadu ke dalam seluruh catatan akuntansi dan berakhir dengan laporan keuangan. Kemudian ada Zahir Accounting, di mana software akuntansi Zahir Accounting ini sebagai software akuntansi yang digunakan untuk membuat laporan keuangan, mempunyai fasilitas yang integrated dan berdaya saing tinggi, dilengkapi dengan analisa laporan berupa grafik dan analisa resiko keuangan yang berguna untuk keputusan manajemen perusahaan. Nah, setelah kita bahas materi sebelumnya, kita masuk pada kelemahan komputer akuntansi itu sendiri. Nah, yang pertama tentunya membutuhkan perangkat seperti komputer atau laptop yang memadai. Nah, kemudian diperlukan penggunaan atau operator yang memiliki pengetahuan teknologi. Yang ketiga adalah membutuhkan ketelitian ekstra, kemudian berisiko terjadi kerusakan pada sistem. Nah, selanjutnya kita masuk pada sesi lari, yaitu latihan materi. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat, bahwa sekarang ada latihan mencocokkan. Nah, pada PPT ini sebagai contoh, latihan pencocokannya sudah terisi. Nah, yang pertama itu ada soal terkait PT Sinar Abadi menerima pembayaran dari pelanggan untuk penjualan alat elektronik. Nah, semua transaksi ini dicatat ke dalam sistem guna memastikan bahwa setiap penerimaan kas terdata dengan benar. Nah, teman-teman harus tahu bahwa yang dilakukan oleh PT Sinar Abadi ini adalah sebuah pencatatan kas. Nah, itu termasuk ke dalam aktivitas. Nah, aktivitas apa sih itu? Yaitu namanya aktivitas mencatat kas masuk. Nah, teman-teman bisa lihat dari panahnya, yaitu mengarah kepada aktivitas mencatat kas masuk. Nah, perlu teman-teman garis bawahi bahwa PT Sinar Abadi ini menerima pembayaran, sehingga hal ini termasuk dalam kategori aktivitas pencatatan kas masuk. Nah, yang kedua yaitu proses pencatatan data transaksi akuntansi dilakukan dengan cara mengentri data transaksi melalui media formulir, kemudian program akan memproses secara otomatis, cepat, tepat, dan terpadu ke dalam seluruh catatan akuntansi dan berakhir dengan laporan keuangan. Nah, ingat teman-teman tadi kita habis membahas jenis-jenis aplikasi komputer akuntansi. Nah, definisi ini termasuk ke dalam aplikasi komputer akuntansi yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan. Nah, aplikasi apa itu? Teman-teman bisa lihat di panah yang ada di layar. Nah, panahnya itu tertuju pada Mayop Accounting. Jadi definisi ini sesuai dengan definisi Mayop Accounting. Nah, yang terakhir adalah meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkan. Nah, hal ini termasuk dari manfaat komputer akuntansi yang sebelumnya udah kita bahas. Nah, ada latihan satu lagi nih yang teman-teman bisa ikutin. Nah, yaitu kemukakan pendapat kamu tentang komputer akuntansi. Nah, aku mau tahu nih, menurut teman-teman, komputer akuntansi itu seperti apa sih? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Nah, kita masuk pada sesi yang terakhir, yaitu kemari. Kemari adalah kesimpulan materi hari ini. Nah, kesimpulannya adalah komputer akuntansi adalah sistem akuntansi yang menggunakan teknologi untuk mengolah akuntansi hingga menghasilkan laporan keuangan. Nah, komputer akuntansi memiliki banyak manfaat dan aktivitas yang tidak jauh berbeda dengan siklus akuntansi. Komputer akuntansi memiliki beberapa jenis aplikasi, serta di samping adanya manfaat komputer akuntansi juga memiliki kelemahan yang dapat kita atasi.
Oke, sekian video micro teaching dari aku. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.